Hai semuanya, ketemu lagi di channel ini Rianti. Yeay, mana tepuk tangannya? Jadi di video kali ini di segmen curhat bersama Rianti, saya yang mengundang salah satu teman saya. Namanya adalah Kak Boy. Beliau merupakan salah satu pengurus dari komunitas pendidikan anak-anak, namanya Komunitas Jendela. Nah, pengen tahu apa sih Komunitas Jendela itu dan bagaimana keseruan dari cerita Kak Boy tentang Komunitas Jendela? Yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen ya. Selamat menonton semuanya. Dadah. Oke, selamat datang di channel ini Rianti. Saat ini saya bersama koordinator pusat dari Komunitas Jendela. Jadi di sini channel saya ini Rianti dan segmen saya adalah curhat bersama ini Rianti. Oke, jadi sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Ini siapa sih? Gitu. Pasti orang pada penasaran nih. Penasaran pengen tahu nama apa penasaran apa nih? Ya, namanya dong. Tak kenal maka tak sayang, Kak. Oh ya, siap. Kenalan ya. Makasih Ci Yanti yang sudah mengundang saya join ini malam-malam. Jadi aku memperkenalkan diri ya. Iya. Nama saya nama saya Boy Adi Sakti. Saya merupakan koordinator Komunitas Jendela Pusat tahun 2017 maksudnya 2017 saya dijerumuskan sebagai koordinator nasional gitu sebagai pusat bersama teman-teman saya lainnya di divisi yang ada. Sampai saat ini berarti saya sudah 3 tahun. Alhamdulillah selama 3 tahun ini banyak banget ya Cik ya, yang sudah dilakukan dan belum dilakukan dari yang sudah terrealisasi sampai masih wacana itu banyak banget. Tapi nggak apa-apa karena setiap rencana kadang tidak berjalan mulus, tapi kita selalu berusaha untuk melakukan terbaik. Saya sendiri sebelum menjadi koordinator Komunitas Jendela Pusat, saya merupakan relawan juga termasuk saat ini masih sebagai relawan Jendela Jogja. Nah, kalau Jendela itu relawannya dipanggil Jendelis. Oh, Jendelis ya, Kak. Jadi kayak identitas gitu. Ya, betul banget. Jendelis. Nah, jadi kita menamakan Jendela Jendelis. Gitu. Makanya saya sendiri sebagai Jendelis juga sampai sekarang gitu. Walaupun udah berapa tahun sejak dari tahun 2013 nggak salah, 2013 sampai sekarang ya saya masih Jendelis karena status Jendelis itu akan terus melekat sepanjang hayat. Wow. Gitu jadi udah dari awal sampai nanti mungkin udah jadi kakek nenek tetap jadi Jendelis ya Kak ya? Ya mungkin seperti itu ya. Jendelis itu nggak ada kata resign, pensiun atau apa. Ya insya Allah ya walaupun kita udah nggak terlalu aktif misalnya atau mungkin kontribusinya mulai berkurang seiring bertambahnya tanggung jawab usia gitu, ya kita tetap Jendelis gitu. Itu nanti akan dikenang tau besok sama adik-adik Jendelis lagi. Itu masih yang dulu udah 10 tahun yang lalu gitu, udah ya gitu. Oke, Kak Boy. Jadi aku mau jelasin dulu nih, maksudnya aku kan mungkin kalau saya kan sebagai relawan juga, tapi kan kalau yang lainnya yang nonton di channel ini Rianti belum tahu nih Komunitas Jendela seperti apa sih. Jadi bisa jelasin dulu nggak Komunitas Jendela itu apa sih Kak? Maksudnya sejarahnya kayak gimana, kayak gitu. Ya, sejarahnya Komunitas Jendela itu sudah berdiri sejak tahun 2011. Ya, sejak tahun 2011 pada tanggal 12 Maret 2011 itu kebetulan Komunitas Jendela itu diinisiasi oleh sekumpulan pemuda gitu, yang memang mereka punya semangat yang sama gitu, yakni ingin memajukan pendidikan di Indonesia gitu, ingin pendidikan Indonesia lebih baik, tidak hanya secara kualitas tapi mungkin secara kuantitas gitu. Nah, akhirnya para pemuda ini
karena punya visi misi yang sama, akhirnya mereka bergerak membuat sebuah ruang untuk aktualisasi ide-ide mereka tentang pendidikan gitu. Maka tercetuslah komunitas jendela. Nah, di mana komunitas jendela itu pertama kali dibentuk itu di Yogyakarta. Nah, kebetulan juga di tahun yang sama pada saat mereka sedang berkumpul itu sedang terjadi erupsi Merapi ya. Jadi tahun 2010 akhir, tahun 2010 akhir sampai 2011 pertengahan itu Merapi, Gunung Merapi itu masih santer-santernya tuh di media gitu. Dari mulai erupsinya sampai pasca erupsi itu memang jadi sorotan media banget, dan memang kondisinya wah itu luar biasa. Saya yang di Jogja juga mengalaminya gitu, ngeri banget memang gitu. Saya yang di Jogja bawah aja ngeri, apalagi yang di atas. Yang di atas ya Kak ya. Merapi gitu sih. Jadi awalnya komunitas itu di Yogyakarta tahun 2011. Yes. Dan alasannya itu di Gunung Merapi waktu itu lagi meletus, akhirnya dibikin komunitas jendela seperti itu ya Kak ya. Nah, kan aji mumpung juga sih ya, tapi kebetulan waktu itu komunitas jendela terbentuk, terus kenapa kita nggak berperan di untuk pendidikan anak-anak yang pengungsi gitu. Karena mereka kan nggak punya butuh itu ya, nggak hanya butuh bantuan berupa makanan mungkin atau bantuan berupa materi lainnya, tapi juga butuh bantuan itu sifatnya moral, terus trauma healing dan sebagainya. Itu kenapa komunitas jendela yang memang punya visi di pendidikan anak, kenapa tidak mencoba ikut campur tangan di situ. Nah, terus para pemuda itu akhirnya di salah satu shelter hunian sementara di daerah Merapi itu, mereka mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk trauma healing adik-adik di sana gitu. Tentu saja karena komunitas jendela itu bergerak di bidang pendidikan, tentu masuknya lewat hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kayak buku, terus materi-materi pelajaran semacam itu, yang itu sifatnya untuk trauma healing gitu. Oke. Kan kalau ini tadi katanya udah dari 2011 nih Kak di Jogja. Kan sekarang udah 2020 nih. Berarti kan tahun depan udah 10 tahun ya. Nah, itu sebenarnya komunitas jendela sendiri sudah disebar di beberapa kota Indonesia atau baru di Jogja aja ya? Masih di Jogja? Nah, kebetulan tadi komunitas jendela itu berdiri pada tahun 2011. Lalu dari para pemuda itu kan mereka tidak selamanya Jogja, karena mereka berbasis mahasiswa sebenarnya gitu. Jadi mau nggak mau setelah mereka lulus, ada yang kerja di suatu tempat atau ada yang balik ke tempat tinggalnya gitu. Akhirnya mereka pun menyebar, membawa komunitas jendela itu ke tempat-tempat mereka berdomisili gitu. Ada yang menyebar di Jakarta, ada yang menyebar di Bandung, di Malang, di Jember, di Lampung gitu. Terus juga ada baru-baru ini ada di Lembata gitu. Itu ada juga di Bangka gitu. Jadi cukup menyebar gitu. Itu berdasarkan relawan yang memang mereka sebelumnya pernah punya pengalaman di komunitas jendela khususnya di Jogja. Oh gitu. Berarti tapi nggak semuanya nggak semuanya relawan yang pernah Jogja sih. Jadi Lembata sendiri sebenarnya juga jadi mereka ada mahasiswa gitu di sana, guru di Lembata. Mereka ingin mendirikan sebuah komunitas untuk anak-anak sekitar mereka, terus mereka menghubungi kita gitu selaku pengurus jendela nasional gitu. Terus akhirnya kita merestui mereka, akhirnya jadilah jendela Lembata gitu. Jadi sebenarnya tanpa menjadi seorang jendelis, kita juga bisa buka komunitas jendela di kota masing-masing ya Kak ya, jadi kayak Lembata gitu ya. Bisa banget, tapi ya dengan catatan ada tapinya. Nggak bisa sembarangan bawa nama komunitas jendela gitu. Karena nama komunitas kan berarti juga ada tanggung jawab ya. Kalau kamu cuman pengen eksistensi, pengen dilihat di sosmed aja, tapi kegiatannya cuman huru hara, apa foya-foya, apa cuman sebulan sekali atau setahun sekali, ya nggak usah gitu. Oke, jadi program utamanya apa sih Kak sebenarnya? Pendidikan anak-anak kah?
minat bacakah atau gimana ya? Tujuannya sebenarnya ke pendidikan anak. Tapi cara yang kita tempuh adalah melalui buku, melalui minat baca, karena kita sadar bahwa minat baca anak-anak Indonesia itu sedang rendah. Bukan berarti tidak bisa baik ya, tapi atau tidak bisa meningkat, tapi suatu saat pasti akan meningkat dengan usaha-usaha dari banyak pihak, salah satunya kita gitu. Ketika minat baca baik, otomatis pendidikan di Indonesia juga bisa ikut baik gitu.